antibiotik, dan antipsikotik. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin banyak, teman-teman. Ilmu kita semakin luas bahwa durasi potensial aksi itu menentukan ritme, bukan hanya kekuatan kontraksi. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa kecepatan tanpa ketepatan waktu adalah kekacauan, dan keyakinan kita semakin baru bahwa kehidupan itu butuh lebih dari sekedar aksi, ia butuh sinkronisasi. Pesannya apa? Jadi jangan hanya fokus pada seberapa cepat kita bergerak, tapi perhatikan kapan kita harus berhenti. Dalam tubuh kita, dalam pekerjaan kita, dalam hidup kita, ada ritme yang lebih penting daripada kecepatan. Intinya, ini menunjukkan bahwa depolarisasi adalah pengaktif yang memicu respons biologis. Ketiga, repolarisasi yaitu kembali ke keadaan istirahat. Jadi, apa sih repolarisasi itu dan bagaimana sih proses ini terjadi? Jadi, repolarisasi adalah proses ketika kanal ion kalium terbuka yang memungkinkan kalium meninggalkan sel sehingga bagian dalam membran kembali menjadi lebih negatif sehingga mendekati nilai potensial istirahat. Kemudian sebenarnya kenapa sih repolarisasi itu penting bagi fungsi sel? Karena repolarisasi itu memastikan bahwa sel itu siap untuk merespons rangsangan berikutnya yang menjaga siklus fungsi sel saraf dan otot itu tetap berjalan. Lalu bagaimana sih grafik repolarisasi itu tampak pada alat perekam seperti osiloskop? Caranya, repolarisasi itu tampak sebagai defleksi ke bawah karena nilai potensial kembali mendekati nilai istirahat, misalnya minus 70 mV. Jadi, bayangkan sebuah pegas yang setelah ditarik kembali ke posisi semula. Nah, dalam tubuh kita, repolarisasi itu mirip dengan proses ini, di mana potensial membran itu kembali ke nilai istirahat setelah terdepolarisasi. Untuk mekanisme repolarisasinya begini. Jadi, repolarisasi terjadi itu ketika kanal ion kalium di membran plasma itu terbuka, memungkinkan kalium meninggalkan sel. Nah, keluarnya ion kalium yang bermuatan positif itu membuat bagian dalam membran kembali menjadi lebih negatif sehingga mendekati nilai potensial istirahat yaitu minus 70 mV. Kemudian, pentingnya repolarisasi itu apa sih? Jadi, repolarisasi itu memastikan bahwa sel siap untuk merespons rangsangan berikutnya. Ini adalah langkah penting dalam siklus fungsi sel saraf dan otot. Kemudian, ada studi kasus ketiga tentang hiperkalemia akut, yaitu ketika polaritas hilang. Semacam ada baterai yang korsleting. Jadi, ada seorang pasien gagal ginjal yang datang dengan kalium sama dengan 7,2 milimolar. Nah, EKG itu menunjukkan gelombang T tinggi, QRS itu melebar. Di tingkat sel, equilibrium itu naik dari minus 94 mV ke minus 70 mV, sehingga RMP itu naik dari minus 85 mV ke minus 60 mV, yang berujung ke depolarisasi kronis, sehingga timbullah konflik baru bahwa neuron dan otot itu tidak bisa memicu potensial aksi karena kanal natrium inaktif.